Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Aquarius? Gimana kabarmu, Lur? Sorry ya, baru bisa nongol. Sorry untuk teman-teman yang sudah nungguin. Oke, kita akan bahas untuk di Agustus 2025. Ada kabar apa untuk Aquarius? Oh ya deh, boleh deh komen dulu ya, dari kota mana sedulur yang hadir. Monggo komen dulu deh ya. Oke, kayak biasa ya, readingannya sifatnya general, videonya juga nggak diedit, jadi siapa adanya lah kayak biasa ya Lur ya. Aquarius. Nggak nyangka waktu begitu cepat berlalu. Nggak terasa udah masuk Agustus aja ini Lur. Gimana di Juli kemarin? Fan-fan saja, cukup baik lah ya. Nggak terlalu parah banget kan di Juli kemarin. Beda kayak Mei, April, Mei, Juni, amazing. Oke, gimana energi Aquarius di Agustus ini ya? Nah, kan bener. Nih. Ini kayaknya ada penyakit lama yang kemungkinan akan kambuh lagi nih. Apa itu? Di awal Agustus nih Lur kejadiannya nih nanti. Hati-hati ya. Satu. Ya ini bukan penyakit fisik, bukan. Ini melainkan penyakit tentang suuzon, ya, curiga. Kemudian hati-hati nih, kamu hati-hati banget di Agustus di awal bulan ya, please jangan ngungkit masa lalu lagi dah, ya. Ini vice versa lah ya. Bisa Aquarius, bisa pasangan Aquarius, atau orang terdekat Aquarius, atau yang terkonek dengan Aquarius. Please, udah stopen. Kenapa? Ini akan membelenggumu lagi nih. Gitu, sering banget tak goreng nih kalau masalah kayak gini nih. Tak tegesin, tak oceh-ocehin lah gitu loh ya. Masa ya polanya mau gitu. Ya semoga aja sih Aquarius nggak kayak gitu lagi, itu harapan saya. Ya saya pengennya tuh Aquarius tuh baik-baik aja gitu loh. Cuman yang perlu saya tegaskan, please ya, kecurigaan ini harus kamu perhatikan. Kemudian sifat cemburu, posesif, ini perlu kamu perhatikan juga. Dan yang terakhir, overthinking. Please lah, Lur, ayolah, ya. Jangan biarkan pola lamamu nih muncul kambuh lagi. Kamu sendiri yang capek nanti, ya. Ini hanya sebagai gambaran untuk Aquarius bahwa di awal bulan Agustus kamu harus hati-hati dengan dirimu sendiri, ya. Kemudian di awal Agustus kamu perlu perhatikan emosi kamu juga. Nggak tahu ya, saya ngerasa cukup banyak di antara Aquarius yang akan sensitif di awal bulan. Mengenai sensitif, bentar ya. Sensitif ini bisa tentang banyak hal ya. Ini bisa disebabkan oleh dirimu sendiri ataupun lingkungan.
ya. Dan sekali lagi, tidak selalu tentang lingkungan ya nanti Aquarius ya. Jadi dalam diri kamu juga harus kamu perhatikan nantinya ya. Semoga kamu nggak sensitif, semoga kamu nggak gampang emosi di awal bulan, karena keadaan di awal bulan ini tanggal 1 sampai 8 Agustus ini hawanya agak anget ya, anget gitu. Ya, semoga Aquarius bisa mengendalikan diri sendiri, mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan pikirannya, ya. Dan kamu harus kuat mental juga di sini, dan semoga Aquarius bisa selalu sabar menghadapi segala sesuatu, karena lingkungan kamu juga menggemaskan. Gemesin gitu loh. Gemesnya kenapa? Ini hati-hati ya di tanggal 1 sampai 8 Agustus, banyak orang di sekitar Aquarius ini cukup membuat kamu lelah, membuat kamu capek. Bahkan emosi kamu bisa gampang kepancing nih. Ya Aquarius ya, hati-hati lo ya menghadapi orang-orang di sekitar kamu, orang terdekat kamu nih, hati-hati banget gitu ya. Semoga kamu nggak gampang emosi lah ya. Amin. Oke, untuk masalah keuangan dulu ya. Awal bulan, ini tak kasih tahu deh, sorry, ntar keuangan nanti dulu deh. Saya tegaskin dulu. Saya dapat clue, Aquarius semua jaga kesehatan kamu ya. Ya, ya ini untuk merata lah, untuk siapapun itu, tidak harus tentang Aquarius juga. Untuk semua orang, jaga kesehatan banget. Di akhir bulan Juli, akhir bulan Juli tanggal-tanggal 25 sampai akhir bulan Juli kemarin, atau ya itu banyak kesehatan banyak yang terganggu di situ. Ya mungkin karena cuaca, bisa jadi faktor cuaca, bisa juga. Jadi sampai ke awal Agustus situasi kesehatannya harus dijaga benar-benar ya. Oke, kita masuk ke keuangan dulu deh. Keuangan Aquarius di awal bulan mengalami ketidakstabilan. Tanggal 1 sampai 8, tanggal 1 sampai 10. Nanti diwaspadai ya di awal-awal bulan ini. Kamu harus pintar manajemen keuangan kamu, ngatur keuangan kamu dengan baik sebaik-baiknya. Ya semoga kamu nggak dimanfaatin orang, karena kamu perlu mementingkan diri kamu dulu deh di sini. Saya belak-belakan ya Aquarius ya. Kamu harus mentingin diri kamu gitu. Kamu boleh nyimpen untuk keperluan kamu ya. Sudahlah, mungkin selama ini banyak di antara Aquarius itu berkorban untuk orang terdekat atau orang yang lain kayak gitu loh, sehingga sampai lupa dengan diri sendiri ya. Ya di sini bukan tentang pelit atau gimana, enggak ya. Aquarius itu enggak pelit lah orangnya, saya tahu. Karena ya tahu sendiri, Aquarius itu kalau sudah klik sama orang, udah peduli sama orang, itu totalitas kebanyakan ya gitu. Makanya kadang Aquarius itu kayak apa ya, dengan dirinya sendiri tuh kayak nggak dipikirin gitu, lebih mentingin orang lain karena saking pedulinya mungkin ya. Makanya saya tegaskan untuk bulan ini aja, untuk bulan ini Aquarius, untuk masalah keuangan ya siapkan untuk kamu dulu deh ya gitu. Mau ada orang mengatakan kamu pelit, ini biarin gitu, yang penting keuangan kamu aman ya. Karena ingat loh, tidak semua orang bisa kita tolong, tidak semua orang bisa kita bantu ya. Karena ini masalah keuangan juga agak sensitif soalnya gitu loh, makanya saya tegaskan di sini untuk di awal bulan ya. Kemudian, ntar ya, saya coba dalamin lagi. Nanti masuknya ini dari tanggal, ntar ya, tanggal 10 sampai 16 Agustus. Kuatin doa kamu. Saya nggak tahu ya. Saya kasih clue aja, ini tentang rezeki.
Ya semoga ini rezeki mas, rezeki uang, amin. Ya rezeki apapun, rezeki luas loh ya. Rezeki tentang kesehatan, orang yang baik, ketemu orang baik, atau kelancaran kerasa di sini untuk Aquarius ya, belak-belakan aja. Ya lu amati sendirilah nanti. Lu setelah dengerin readingan ini, nanti lu catet ya, lu amatin tuh di apa di Agustusnya. Lu gandengin aja nggak apa-apa. Ini hanya sebagai gambaran gitu loh ya. Tanggal 10 sampai 16 ini saya ngerasa Aquarius cukup mengalami kelancaran, cukup enak ya. Semoga nih bisa berjalan sampai ke tanggal 18 ya. Amin. Makanya kencengin doanya. Tapi ini ada kaitan masalah kamu lagi nih, sering saya bahas ya. Aquarius itu kalau bicara tentang rezeki, patokannya sama diri Aquarius itu sendiri, sama orang Aquariusnya. Ya, sama kamu sendirilah. Makanya sering saya bahas, kamu harus belajar sabar, ikhlas, ya. Kendalikan diri kamu, agar apa? Agar kamu nggak sensitif, nggak mudah emosi. Karena kalau kamu dalam diri kamu itu panas, pikiran kamu semerawut lah. Apalagi yang siapa nih yang pikirannya masih sampai hari ini kayak pasar malam terus nih ngoceh tuh dalam kepalanya tuh rame banget suara ngoceh dengan sendirinya. Ya. Kalau kamu kayak gitu, ya itu kelihatan kok nanti rezekimu gimana. Agak seret, sorry ya. Cuman kalau Aquariusnya tuh bisa tenang, humble, senyum, banyak bersyukur, ya, menikmati segala sesuatu yang ada, itu rezekinya mulai kerasa lancar. Ada aja sih rezeki Aquarius tuh gitu loh. Sebenarnya di situ poinnya, ya. Ini saya ulas lagi, saya ingetin lagi nih, karena sering diingetin pun masih lupa, apalagi nggak diingetin gitu loh, Lur ya. Itu ya. Mengenai kelancaran di sini itu tadi clue-nya tanggal 10 sampai 16 ya, semoga bisa sampai 18. Amin ya. Kuatin doamu. Satu, doamu kuatin. Yang kedua tentang diri kamu, hati-hati. Ya, karena karena ini kamu agak sensitif. Ya, semoga sensitifnya kamu, emosi yang nggak stabil dalam dirimu ini cepat berakhir di tanggal 8-nya. Semoga tanggal 8 Agustus sudah selesai nih. Ya, gejolak dirimu tuh selesai gitu loh. Kamu bisa berdamai di situ. Makanya kamu bisa ngerasain nanti kelancaran, kemudahan, rezeki yang tak terduga, yang nggak disangka-sangka gitu. Ada aja, mati sendirilah nanti ya. Kayak gitu loh. Oke. Nanti masuk tanggal 20 sampai akhir bulan ini ya. Aquarius, kamu perlu perbaiki lagi keuangan. Artinya lebih kepada hati-hati dalam setiap pengeluaran ya. Dan ya hemat lagi ya, lagi-lagi kamu harus hemat. Jadi di awal bulan tanggal 1 sampai 8 atau tanggal 1 sampai 10 kamu ya bulan ini banyak-banyak hemat sih poinnya ya kalau bisa sih. Karena ketika kamu merasakan sebuah kelancaran rezeki yang mungkin agak lebih di pertengahan bulan ini, itu sebagai bekal kamu sebenarnya gitu loh. Ya semoga kamu nggak lalai, nggak gampang kegoda ya. Nggak suka belanja hal-hal yang nggak penting banget. Ya nggak tahu nih, ini bisa masuk ke ranah keborosan juga nih nanti di awal dan akhir bulan kamu bisa agak boros nih gitu loh ya. Kadang nggak tahu ya, namanya juga hidup ya Lor ya. Kamu berusaha nyimpen, berusaha ini, cuman kalau lagi kumat borosnya itu kayak nggak bisa nahan aja sih gitu. Tapi kan siklus itu cepat berlalu gitu loh ya. Coba coba renungin. Karena gini, Aquarius itu saya tidak bisa mengatakan Aquarius itu orang-orang yang boros, enggak kayak gitu. Cuman memang ada ya terkadang beberapa situasi atau kondisi yang Aquarius itu sendiri nggak sadar bahwa dirinya agak boros masalah duit gitu loh. Jadi itu tadi ya, semoga kamu nggak boros dari awal dan akhir bulan. Ya kalau ada rezeki lebih simpen aja ya. Dan untuk bekal kamu tuh. Karena di akhir bulan ini kalau kamu nggak ngati-ngati masalah, saya belak-belakan ya. Kalau dari mulai tanggal 1 Agustus, ya, kamu nggak ngati-ngati masalah keuangan, ya, ini akhir bulannya lu akan tertekan banget. Lu akan bingung masalah duit, bro. Serius.
Kenapa? Ada pengeluaran tak terduga. Ya, saya nggak bisa jelaskan pengeluarannya tentang apa, ya kamu sendirilah mati kehidupan kamu kok nanti. Saya cuma ngasih gambaran aja sih, ya. Hati-hati banget nih. Gitu, makanya dari tanggal 1 ya sampai akhir bulan lah kalau bisa kamu bener-bener manajemen keuangan kamu, atur bener-bener lah ya, pinter-pinter lah pokoknya. Ya untuk bulan ini agak berpahit-pahit dulu lah. Arti berpahit-pahit ini artinya menunda kesenangan lah ya, menunda hal-hal yang mungkin kamu pengen beli ini beli itu, ya nanti dulu deh kalau nggak penting banget lah. Kamu bulan ini pengeluaran kamu fokuskan ke hal-hal yang sifatnya penting aja, yang kurang penting nantilah gitu loh ya. Oke, itu tadi saya khawatirnya kamu ambles nih di akhir bulan nih. Kemudian tak kasih clue lagi masalah keuangan. Hati-hati dengan janji-janji dari manusia-manusia itu. Ya, janji-janji lah pokoknya ya. Contoh nih, mungkin kamu ada kerja sama orang, atau ada orang mau bayarin kamu lah atau apa. Dia janji tanggal sekian nih, tanggal sekian gitu. Lu jangan happy dulu dah ya. Serius jangan happy dulu lah, jangan senang dulu gitu loh. Yang saya khawatirkan itu cuman janji-janji saja. Itulah clue-nya ya. Gitu. Karir, pekerjaan. Awal bulan, Aquarius, kayaknya kamu agak pusing di akhir bulan, di awal bulan, sorry, di awal bulan Agustus kamu agak pusing nih, nggak ya? Karena situasi pekerjaan ini lebih kepada orang-orangnya ya, orang-orang ya, teman-teman kerja kamu, mungkin atasan kamu atau sistem-sistemnya yang ada di perusahaan itu sendiri. Ini kayaknya agak membuat kamu kesel gitu loh ya. Jadi di sini di awal bulan Aquarius, hawa eh, pekerjaan kamu atau karirnya agak anget ya, agak panas. Jadi kamu di sini perlu jaga kesehatan, iya, mental kamu juga, iya, kesehatan batin kamu nih penting banget ya, gitu. Karena ini akan sangat menguras energi, serius. Ini apa ya? Kalau cuman kesel, capek fisiknya, bawa tidur beres, dipijetin beres. Cuman kalau sudah jiwamu, pikiranmu, batinmu capek, ini bisa kacau. Kamu ruwet lagi nih. Ya, hati-hati lo ya. Ya, semoga kamu bisa sabar ngadepin sifat-sifat orang di dunia pekerjaan kamu ini, karena memang clue-nya ini cukup mengesalkan. Ngeselin banget lah, ya. Itu. Kemudian sebenarnya di bulan ini tuh ada kabar baik ya untuk masalah karir ya. Ya semoga aja sih sesuatu yang kamu tunggu di pekerjaan kamu ini ada tanda-tanda keberhasilan, amin. Atau ada tanda-tanda pencairan. Kalau bahas yang enak-enak senyum nih. Cuma kalau dibahas yang nggak enak nih udah yang takut lah, yang inilah, yang itulah. Cuman ya harus kubahas gitu lah, agar kamu ngerti. Oh, Agustus itu gambarannya kayak gini nih. Kamu harus hati-hati tentang apa. Itu aja sih poinnya. Saya ngerasa adanya sebuah keberhasilan ya dalam segi pekerjaan kamu. Ya, amin ya. Semoga kita sama-sama berdoa lah. Semoga ada pencairan atau sesuatu yang kamu tunggu itu terwujud gitu. Ada peluang, banyak peluang di pertengahan bulannya balik ke kamu lagi. Ada job. Ya, ada job. Lu amati sendiri lah tanggal 10 sampai 16 tadi ya. Gitu. Amati aja. Ya semoga tanggal 18 masih ada nih energi baik tentang karir ini ya. Peluang, job, pekerjaan, job dan job nih. Kamu agak lumayan panen job nih di pertengahan bulan nih. Ya. Tapi balik lagi, jangan terlena nih satu hal. Kalau kamu megang duit bisa aja jangan terlena lah, udahlah please. Ya, simpen kebutuhan kamu banyak.
Ya, godaan diskon-diskon nih. Hati-hati dengan godaan-godaan diskon. Ini bisa membuat uang kamu ludes, teman-teman. Ya, clean ya. Ya semoga lah peluang-peluang ini, tawaran-tawaran job ini bisa menaikkan income kamu, amin gitu ya. Kemudian nanti di masuk tanggal, ntar ya. Ini dari tanggal 22 sih masuknya ya. 22 sampai akhir bulan ini Aquarius, sekali lagi kesehatan kamu lagi nih yang akan dipertaruhkan. Karena banyak pekerjaan sepertinya, ya semoga saja pekerjaan ini sesuai dengan ekspektasi kamu. Kalau aku rasa kayaknya kamu seperti mau nggak mau nih harus ngejalanin, contoh ya mungkin ada lemburan atau overtime gitu ya. Mungkin kamu udah capek tapi kok harus lembur misalkan, ya wes jalanin aja lah. Mau gimana lagi, mau nolak ya sampean ngikut orang. Kecuali kamu punya usaha sendiri. Yang punya usaha sendiri pun tak semudah tak seindah pelangi juga gitu loh ya. Pasti ada resiko, ada tantangannya, bla bla bla. Jadi ya kayaknya mau nggak mau nih harus kamu jalanin gitu loh ya. Di masalah karir di akhir bulan ini banyak situasi ketidakpastian ya. Be careful, hati-hati. Bener nggak bahasa Inggrisnya? Kayaknya bahasa Inggris re. Aquarius. Kangen sih aku sama Aquarius nih. Sorry aku baru bisa ngereading ya, karena nunggu mood bagus tuh susah minta ampun. Kadang saya sendiri ngedrop juga sih. Oke, lanjut lagi untuk kamu yang single dulu dah. To the point ya. Kabar bagusnya nih, Aquarius single di pertengahan bulan atau tanggal 10 sampai ke tanggal 20. Ini yang mau deket sama kamu ada aja. Cuman nggak tahu ya, aku rasa Aquariusnya dari Aquarius itu sendiri sepertinya kurang greget untuk masalah cintaan ya. Ya mungkin banyak di antara kamu akan memikirkan diri sendiri, memikirkan pekerjaan gitu. Jadi untuk masalah kamu yang single nih ya tak kembalikan ke kamu lah gitu ya. Kalau ada yang mau deket sama kamu ya untuk happy aja dulu dah, untuk fun dulu aja ya. Ya semoga kamu nggak kebawa perasaan. Tapi biasanya Aquarius itu zodiak yang tidak mudah untuk jatuh cinta. Ya kan ada tuh beberapa zodiak yang gampang bucinan gitu. Cuman kalau Aquarius kurasa nggak terlalu, untuk jatuh cinta tuh nggak terlalu mudah. Karena Aquarius butuh pertimbangan. Seperti banyak banget pertimbangan dari Aquarius itu sendiri. Ya itu positif sih. Gitu. Ya nanti balik ke kamu lagi ya. Ketika ada orang mau deket sama kamu ini, mau kamu respon, ya direspon aja lah biar nggak dibilang sombong ya. Kayak gitu. Cuman tuh tadi pesanku jangan terlalu mengkedepankan perasaan dulu. Jangan suka menganggap atau jangan gampang menilai sesuatu itu baik kayak gitu. Karena kamu perlu amati juga nih orang yang mau deket sama kamu nih lur gitu. Yang saya khawatirkan cuman satu, sifatnya bertabrakan sama kamu gitu. Kayaknya keras nih orang yang mau deket nih energinya. Sifatnya keras. Apalagi kamu Aquarius ini kan juga orangnya cukup keras juga itu gitu loh. Jadi kalau keras ketemu keras ya bertabrakan, susah nanti. Susah sinkron secara sifat. Cuman kalau secara karakter cukup asik sih orangnya. Makanya kamu butuh pengenalan dulu deh nantinya ya. Kamu pahami nih karakter orangnya gimana gitu supaya kamu ya itu tadi bisa berhati-hati. Cuman kalau kamu di bulan ini dikit-dikit pakai perasaan lah, kacau bro. Asli kacau. Udah deh. Jangan terlalu pakai perasaan ya, pakai logika lah gitu. Logika aja dikedepankan lah. Kemudian di sini
Untuk kamu yang punya hubungan ya, saya bahas dulu ya untuk yang punya hubungan. Untuk awal bulan kamu harus sabar banget Aquarius di sini karena ini kamu akan capek ngadepin pasangan kamu. Ini vice versa ya. Bisa aqua, bisa pasangan aqua, uring-uringan nih. Uring-uringan. Makanya tadi di awal saya bahas di awal video ya. Saya jelaskan udah jangan ungkit-ungkit masa lalu. Ini bisa uring-uringan gara-gara ungkit-ungkitan. Ya, capek bro, please. Oke, kemudian agak sensitif juga nih. Hati-hati nih untuk Aquarius itu sendiri, jangan gampang sensi gitu. Oke, please banget. Ya vice versa lah ya, bisa aqua, bisa pasangan aqua. Please, jangan sensian lah. Ini di awal bulan nih hal-hal kecil bisa menjadi bom atom. Hal kecil bisa jadi gede. Siapa nih yang pola hubungannya kayak gitu-gitu terus, kemudian cemburunya nih, ini pasangan nih kalau cemburu saya lebih kuat ke pasangan Aquarius nih sepertinya nih. Cemburuan, posesif, akhirnya gampang marah ya, makanya ini hubungan akan uring-uringan di awal bulan kayak gitu ya. Cuman nanti di pertengahan bulan hubungan ini akan baik lagi gitu. Seperti ada momen dimana kamu dan doi itu ya gimana ya, yang awalnya uring-uringan tiba-tiba bisa happy bareng, bisa jalan bareng kayak gitu, bisa seneng-seneng berdua. Jadi habis ribut berantem, maaf-maafan, berpelukan, teletabis kayak teletabis itu kan berpelukan gitu, udah happy jalan-jalan tuh, happy gitu, seneng, hawanya tuh enak, hawanya bahagia. Cuman nanti nggak lama siklusnya. Jadi gini loh, kasih tahu ya, siklus energi hubungan Aquarius itu gini. Pertama down, drop, turun nih. Nanti naik nih. Nah, naik nih hal positif ya. Nanti turun lagi. Gitu polanya. Nanti mendekati akhir bulan, ini mulai kumat lagi nih. Kumatnya apa? Insecure, overthinkingnya. Ya. Lagi-lagi masalah sifat nih. Ada kontra banget masalah sifat kamu dan doi. Tapi hubungan ini kurasa cukup kuat ya. Ya walaupun kayak Tom Jerry kamu dan dia. Cuman hubungan ini kuat gitu. Apalagi Aquarius ya. Kalau yang ku tahu sih kebanyakan Aquarius memang dalam segi pertahanan hubungan cukup oke lah. Saya akuin itu ya. Cuman yang jadi masalahnya kadang pasangan dari Aquarius itu sendiri sih. Yang agak gimana gitu loh ya. Kayaknya bebal banget gitu loh. Gitu-gitu aja sih polanya gitu ya. Ya semoga sih di hubungan ini ada kedewasaan dan please masalah sifatnya hati-hati banget ya. Oke. Nggak tahu ya di sini jujur ya saya belak-belakan aja nih. Bulan Agustus ini untuk zodiak Aquarius, energi kamu yang paling kuat itu tentang overthinking dan kecurigaan. Ini nih dua hal ini yang perlu kamu hati-hati waspadai dalam hal apapun dalam kehidupan kamu dari sudut pandang atau dari sudut apapun. Hati-hati dua hal itu ya, please banget. Ini akan ngerusak dirimu sendiri, ngebuat moodmu berantakan. Tahu sendiri Aquarius kalau lagi bad mood gimana, semuanya serasa serba salah. Gitu kan? Ya, bukan hanya diri Aquarius sendiri, tapi lingkungan, orang-orang di sekitar Aquarius ini bisa pusing melihat Aquarius itu sendiri gitu loh. Makanya masalah sifatnya perlu kamu waspadai. Ya semoga nggak kumat nih, semoga nggak kambuh nih ya. Itu sih yang paling kuat ya. Akhirnya itu tadi bisa memicu sensitifnya kamu, bisa memicu emosional kamu yang tak stabil, nggak stabil emosi kamu. Ini please ya,
Aquarius. Makanya bulan ini saranku kalau bisa Aquarius ya kayak biasa lah ya, saran-saran biasa. Sholat malam, zikir, sembahyang malam sesuai ajaran agama masing-masing. Kenapa selalu saya ingatkan tentang ini? Karena Aquarius itu zodiak yang punya kepekaan tinggi dengan semesta. Sebenarnya, mungkin kamu banyak yang nggak ngeh tentang itu, ya, karena hanya sebagian aja yang bisa ngeh tentang ini. Kalau dasar atau punjernya Aquarius memang tuh sangat terkonek dengan alam semesta ini. Itu makanya saya nggak heran banyak di antara Aquarius itu punya intuisi kuat, firasatnya juga kuat, gitu. Ya, mengenai kecurigaan yang saya bahas tadi, ini perlu kamu kembangkan lagi nantinya ya, gitu. Karena bisa jadi sih kecurigaan kamu ada benernya, tapi kamu harus telusurin dulu. Jangan curiga-curiga konyol gitu loh. Makanya itu tentang kecurigaan juga vice versa sih, bisa aqua, bisa pasangan aqua itu sendiri ya. Ya, ini tak goreng dua-duanya nih. Please, ojo cemburuan-cemburuan lah pokoknya ya. Oke, ini yang bisa aku kupas untuk Aquarius. Nanti kita lanjut lagi ya. Ya, doain aja saya sehat lah ya. Nanti kita lanjut di video yang kedua lagi. Kayak biasa, 1 bulan 2 kali reading. Ya, untuk sementara ini kita balik ke mode lama pakai kartu dulu ya. Saya belum bisa nongol karena banyak juga permintaan yang maunya pakai kartu, maunya hostnya nongol nih, bingung nih hostnya nih. Makanya nanti rencananya mau tak selang-seling aja, gimana, setuju nggak? Jadi satu readingan pertama kartu, yang readingan kedua hostnya nongol kayak gitu loh. Gimana kalau setuju aja komen. Itu ya gimana enaknya lah. Saya tuh cuman ngikutin permintaan-permintaan teman-teman yang enaknya gimana itu aja sih sebenarnya. Oke, ini yang bisa aku kupas ya. Kita jumpa lagi the next time. Bye bye Aquarius. I love you Aquarius.